Pemirsa, para pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sepanjang jalur pejalan kaki Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dibersihkan oleh Satpol PP. Dengan menggunakan pengeras suara dan secara persuasif, petugas Satpol PP menertibkan para pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berjualan di sepanjang jalur pejalan kaki. Petugas tidak menyita barang dagangan, tetapi meminta mereka tidak berjualan melewati batas garis kuning. Penghalauan ini digelar setelah terjadi kerumunan pedagang dan pengunjung pada akhir pekan kemarin. Sementara untuk mencegah kerumunan pengunjung dan pembeli serta penerapan protokol kesehatan, akan diterjunkan 500 petugas Satpol PP di titik-titik keramaian. Jembatan gantung Indiana Jones di selatan Jakarta belum diperbaiki oleh pemerintah Jakarta maupun Depok meski kondisinya kian mengkhawatirkan. Tak mau berdiam diri, warga Depok membetulkan sendiri jembatan secara ala kadarnya. Jembatan Indiana Jones yang terletak di antara Cimanggis, Depok, dan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Meskipun demikian, pemerintah Jakarta maupun Depok hingga saat ini masih belum ada upaya untuk memperbaiki. Jika kita melintasi jembatan ini terasa sangat tidak stabil, di mana di bagian bawah yang berfungsi sebagai penumpu beban dilapisi dengan besi yang sudah berkarat dan di atasnya ditutupi oleh seng yang tentunya sudah usang dan berlubang. Maka warga sekitar mengambil inisiatif untuk menambal bagian bawah jembatan seng yang bolong dengan papan agar warga masih dapat melintas. Untuk di bagian pembatas sisi kanan dan kiri hanya dilapisi oleh jaring yang disambungkan ke tali besi yang telah berkarat. Sering, bahkan dari Gubernur DKI juga, Gubernur Jawa Barat wakilnya juga pernah datang ke sini. Kok sering dikunjungi dan tahu belum ada bantuan untuk perbaikan. Ya, yang saya lakukan ya kalau bambunya rapuh ya saya ganti dengan yang bagus, tutup pakai papan yang bagus gitu supaya nanti warga saya yang lewat itu nggak kejeblos, nggak bahaya. Nah, dan kami mohon supaya dari pihak pemerintah baik Jakarta maupun Depok itu segera dibangun yang bagus ya. Warga menggunakan jembatan gantung ini mayoritas adalah warga Depok, khususnya anak sekolah yang bersekolah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya segera memperbaiki jembatan ini karena kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan dan menyangkut nyawa warga. Dari Depok, Jawa Barat, Lika Apriliani, Jamie Jasin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Lebih dari 300 kg sabu dan 16.500 butir ekstasi hasil sitaan bukti kejahatan narkoba dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional di GOR BNN Bogor. Pemusnahan ini menjadi bagian dari ajakan BNN kepada seluruh elemen masyarakat untuk memerangi narkoba. Dari pengungkapan 9 kasus tindak pidana periode Januari hingga Februari 2022, Badan Narkotika Nasional menyita sabu seberat lebih dari 339 kg dan 16.500 lebih butir ekstasi. Hasil sitaan ini merupakan sindikat dari Provinsi Aceh, Riau, Bogor, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah ini kemudian dimusnahkan di GOR Rehabilitasi BNN Bogor bertepatan dengan Hari Jadi BNN ke-20. Dalam peringatan ini, BNN mengajak seluruh instansi dan elemen masyarakat agar berkomitmen memerangi narkoba yang selaras dengan tema HUT BNN, bersinar bersih dari narkoba. Kita percepat, kita harus mempercepat kita juga untuk menekan peredaran gelap narkotika dan never let up. Kita tidak boleh pernah surut, kita tidak boleh pernah kendor untuk penanggulangan. Kenapa? Karena tugas dalam rangka penanggulangan narkotika adalah tugas yang amat sangat mulia. Gitu. Dalam perayaan hari ulang tahun ke-20 ini digelar juga berbagai perlombaan yang diharapkan mampu meningkatkan prestasi generasi yang jauh dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan.
Indonesia International Taekwondo Federation terus mengembangkan olahraga taekwondo di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah pengembangan olahraga bela diri asal Korea Selatan ini. Sejumlah jurus dan gerakan taekwondo diperagakan oleh atlet-atlet bela diri asal Yogyakarta dan sekitarnya. Seminar Indonesia International Taekwondo Federation atau ITF yang digelar di Yogyakarta ini diselenggarakan untuk mencari calon pemimpin, pengembangan organisasi, dan menjaring atlet-atlet baru olahraga asal Korea Selatan. Seminar ini juga bertujuan untuk mempersiapkan atlet-atlet taekwondo Indonesia untuk ajang SEA Games Kamboja tahun 2023 mendatang. Kita akan mengembangkan taekwondo ITF ke seluruh Indonesia dan kebetulan di Yogyakarta peminatnya sudah banyak dan tertarik. Oleh sebab itu, seminar kali ini selain untuk pengembangan organisasi, juga salah satu informasi mengenai pembukaan dojang kita yang disupervisi oleh Bu Sabam Marcelino. Untuk menghadapi SEA Games di Kamboja ini, memang Ketua Pak Rudi Nusutebio sudah meminta kita semua untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, di mana kita memang mempersiapkan dari daerah-daerah mencari atlet yang terbaik untuk dapat dikirim di SEA Games di Kamboja. ITF berharap olahraga bela diri taekwondo dapat mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa sebuah SD di Jombang, Jawa Timur terpaksa harus belajar di dalam ruang kelas yang nyaris roboh. Simak informasinya usai jeda berikut.